Halo teman-teman, balik lagi sama Mimin ya. Dimana di video ini Mimin mau ajak kalian membahas hal menarik seputar bola voli Korea. Dimana penampilan Mega menjadi dasar di balik rencana besar KOVO dalam mengendalikan inflasi harga pemain di Korea. Jadi ceritanya begini, seperti sama-sama kita sudah tahu, di musim kedua Mega di Korea, Mega ini terus menjadi sorotan utama di V-League atau Liga Voli Utama Korea. Performanya yang luar biasa tidak hanya membuat timnya Jongkwansjang Red Spark sukses mengukir sejarah fantastis dengan 12 kemenangan beruntun, tetapi juga mengguncang dominasi duo raksasa liga, yakni Pink Spiders dan Hyundai Hillstate. Menariknya, meski memiliki penampilan yang mengesankan, Mega ini hadir dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan pemain lokal atau domestik di liga Korea lainnya. Dan itu membuat Federasi Bola Voli Korea atau KOVO seolah menemukan cara untuk mengatasi inflasi harga pemain lokal yang sulit dijaga. KOVO pun dilaporkan siap menambah kuota pemain asing Asia untuk musim depan menjadi 2. Lantas, jika itu terjadi, seperti apakah dampak yang sebenarnya diinginkan KOVO? Dan apa artinya untuk Mega? Kita akan ulas hal tersebut dalam video berikut ini saat pengaruh Mega nampak begitu besar di bola voli Korea. Musim kedua Mega bersama tim Jongkwansjang Red Spark di V-League Korea Selatan. Kami pikir telah membuat mata siapapun, baik di Korea maupun di Indonesia, jika Mega adalah salah satu pemain terbaik di bola voli Korea saat ini. Sebagai seorang opposite hitter atau istilah sederhananya penyerang, ia tak hanya tampil luar biasa secara individu. Sebaliknya, Mega juga mampu membuat timnya menjadi penantang serius juara dengan penampilan yang konsisten. Terbaru, Mega dan timnya bahkan mampu mencatatkan rekor luar biasa, yaitu 12 kemenangan beruntun, di mana tak bisa dibantah, Mega adalah sosok kunci di balik keberhasilan tersebut. Lihat saja apa yang dilakukan Mega di laga terbarunya kontra Hyundai Hillstate. Selain mencetak 38 poin, pertarungannya di set kelima laga itu benar-benar epik. Ia membuat 10 poin dari 15 poin di set kelima, di mana 6 poin terakhir dari tim Red Spark di laga itu juga berhasil Mega ciptakan. Hal yang kemudian membuat media-media Korea tak ragu untuk menyebut Mega adalah kunci di balik keberhasilan Red Spark. Seperti artikel dari KMVB yang menuliskan headline, kekuatan besar yang bahkan melampaui Kim Yeon-kyung, rekor Jongkwansjang dengan 12 kemenangan berturut-turut. Atau mungkin artikel dari Sportcan yang menuliskan artikel dengan judul, tempat ketiga dalam mencetak gol, tempat pertama dalam serangan keseluruhan, benar-benar level Megatron, kekuatan Mega. Secara umum, saat ini media-media di Korea benar-benar menempatkan Mega sebagai bintang utamanya V-League. Melihat penampilan luar biasa dari Mega inilah, baru-baru ini sebuah ulasan menarik dari media di Korea, yakni Sport Chosun, menyoroti bahwa KOVO mulai mempertimbangkan cara untuk mengatasi salah satu masalah inflasi harga pemain lokal mereka dengan dasar penampilan Mega. Maksudnya begini, jadi baru-baru ini V-League sedang mengalami inflasi yang parah karena ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Banyak tim butuh pemain bagus, tapi di pasar domestik, pemain lokal Korea dengan kualitas tinggi tak banyak. Dan itu membuat setiap kali pasar agen bebas FA dibuka, masing-masing klub mengeluarkan belanja berlebihan hingga rela memberikan gaji super besar. Nah, di sini melihat Mega bisa jadi salah satu bintang terbaik V-League dengan gaji tahunannya hanya 150.000 US dollar atau sekitar 220 juta won. KOVO pun berencana meningkatkan jumlah pemain asing kuartal Asia, di mana dengan begitu jumlah pemain berkualitas yang bermain di Korea akan meningkat. Dan tim-tim yang berkompetisi tak kesulitan menemukan lebih banyak pemain hebat namun dengan harga yang terjangkau, sehingga inflasi harga bisa dikendalikan. Federasi Bola Voli Korea telah memutuskan untuk mengadakan uji coba Asia kuartal berikutnya secara virtual. Rentang pilihannya diperkirakan akan bertambah karena pemain yang tidak dapat berpartisipasi langsung dalam acara offline pun dapat dipilih. Kemungkinan besar jumlah pemain dengan keterampilan unggul akan bertambah. Ada pendapat di lapangan bahwa perlu ditambah satu lagi anggota kuota Asia. Beberapa orang mengatakan bahwa memilih pemain dengan gaji yang relatif rendah tetapi keterampilan yang lebih baik dapat membantu mengatasi inflasi, tulis si reporter Jong Tawo dalam ulasannya di Sport Chosun.
Mega layak mendapatkan gaji lebih besar. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, gaji pemain asing kuartal Asia seperti Mega yang bermain di musim keduanya bersama Red Spark adalah 150 US dollar atau setara dengan 220 juta won. Gaji ini dapat dikatakan terbilang kecil, terkhusus jika dibandingkan dengan para pemain bintang domestik di Korea. Sebagai contoh, Kim Yeon-kyung, legenda voli yang juga dikenal sebagai Ratu Voli Korea itu, menerima gaji sebesar 800 juta won per tahun, sama dengan Kang So-hee dari Hypas yang juga menerima gaji sebesar 800 juta won per tahun. Sedangkan Park Jong-a yang bermain untuk I-Papers mendapatkan gaji sebesar 775 juta. Dan Lee So-young yang merupakan mantan rekan Mega di Red Spark memiliki gaji sebesar 700 juta won di tim barunya IBK Altas. Maksudnya, terlepas dari itu, memang aturan dari KOVO yang sudah sejak awal dibuat, ada banyak penilaian yang menyebut jika selanjutnya atau di musim depan, Mega layak mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari apa yang saat ini ia dapatkan. Hal yang bahkan membuat pengamat dari Korea menilai, Mega sangat layak mendapatkan gaji 800 juta won per tahun, layaknya Kim Yeon-kyung jika melihat peran yang telah Mega tunjukkan di musim ini. 정관장의 달라진 점 뭐가 있을까요? 한 명 있죠. 메가. 그 선수가 구심점이 되어줬다. 지난 시즌부터 굉장히 좋은 활약을 하면서 메가 선수 연봉이 올해가 15만입니다. 한 2억 2천만 원 정도 돼요. 올 시즌 여자부 최고 연봉이 8억. 메가 선수 8억 줘야죠. 메가 선수 8억 받아도 무방하다. Mendengar penjelasan dari para pengamat tersebut, Mimin sih setuju, dan mereka memang bukan mengada-ada. Karena kalau bicara penampilan Mega musim ini, ia jelas jauh di atas pemain terbaik Korea sekalipun. Lihat deh data berikut ini. Kalian bisa melihat seperti apa tingkat keberhasilan Mega yang ada di angka 47,84%, di atas Kim hingga Kang So-hee, yang hanya punya tingkat keberhasilan 37,78%. Netizen Korea setuju, gaji Mega harus naik. Bicara soal gaji yang lebih layak untuk didapatkan oleh Mega, secara umum banyak penggemar bola voli Korea, baik dari Korea itu sendiri hingga dari Indonesia, menilai bahwa Mega ini emang layak. Di sini Mimin telah rangkum beberapa pendapat dari beberapa netizen. Aneh jika atlet profesional menerima gaji berdasarkan kewarganegaraannya. Menurut saya, tepat menentukan gaji berdasarkan kinerja, keterampilan, dan hasil. Tulis akun Los Angeles 6893 yang sudah Mimin terjemahin. Megawati adalah yang terbaik, namun gajinya mengecewakan. Itu harus dibayar lebih dari gaji tertinggi di negara ini. Beberapa video YouTube mengatakan bahwa 2 miliar won harus dibayarkan sebagai gaji tahunan selama 3 tahun. Anda harus memberi lebih dari itu. Saya rasa saya menikmati menonton bola voli putri karena Megawati. Megawati, fighting, tulis akun Gewam yang juga sudah Mimin terjemahkan. Mega perlu memberikan lebih dari 800 juta won. Kepribadian yang luar biasa, diplomasi antara Korea dan Indonesia. Mega Power adalah yang terbaik, tulis akun Money Smart. Saya belum bisa menontonnya secara penuh, tapi saya akan melihat judulnya dan menuliskan pendapat saya. Pertama, saya setuju bahwa atlet-atlet besar harus diberi gaji yang lebih tinggi dari sekarang. Tahun depan tentu saja akan meningkat lagi. Namun patut dipertanyakan, apakah dia harus menerima gaji tahunan sebesar 800 juta won? Saya rasa kenaikan gaji untuk pemain Mega di tahun kedua mereka tidak terlalu besar. Karena ada batasan gaji untuk tentara bayaran kuartal Asia di tahun pertama mereka. Jika Anda menyewa pemain bayaran di kuota Asia dengan jumlah maksimum 800 juta won tanpa batasan gaji, patut dipertanyakan apakah inilah sebesar itu. Kalau 800 juta won, pemainnya di Asia banyak, termasuk pemain China dan Jepang. Jadi menurut saya, pengenalan tentara bayaran kuota Asia harus menghilangkan sistem pembatasan gaji untuk meningkatkan kualitas negara bayaran dan mengendalikan gaji konyol pemain domestik. Tulis akun Hati Gogo. Pada dasarnya, Mega sekali lagi telah membuktikan bahwa kualitas dan kerja keras mampu mengalahkan segala batasan, termasuk harga. Penampilannya yang gemilang di musim keduanya bersama Jong Kwanjang Red Spark tidak hanya mencuri perhatian di V-League Korea, tetapi juga mengubah cara liga memandang pemain asing, terutama di kuota Asia. KOVO yang kini mempertimbangkan menambah kuota pemain asing Asia menunjukkan bahwa peran Mega telah melampaui lapangan.
Ia menjadi simbol efisiensi dan kualitas, sekaligus solusi untuk mengatasi inflasi harga pemain lokal yang selama ini menjadi tantangan besar. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Kovo akan mengambil langkah konkret untuk merombak kebijakan gaji dan kuota pemain Asia? Dan bagaimana masa depan Mega di liga yang semakin kompetitif ini? Satu hal yang pasti, Megawati telah mengukir namanya sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah bermain di Korea Selatan. So, kita tunggu kisah selanjutnya dari Mega. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.